Sama-sama menghadiri sidang perdana di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Rabu 13 November lalu. Sejoli ini tampak kompak mengenakan outfit serba putih. Ya, hari itu untuk kali pertama pasangan yang menikah sejak 8 April 2017 akan bertemu di ruang sidang dengan agenda mediasi. Pernikahan keduanya akan dipertaruhkan di ruangan tertutup ini. Ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Tadi juga sempat cacatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Oh, dia sempat nanya sih kayak pakai baju warna apa, pakai baju apa, kemeja warna apa, putih. Oh, oke, gitu aja sih. Usai mediasi ada pemandangan berbeda dari Tengku Dewi. Ia keluar dengan tangis terisak sambil sesekali membasuh air mata dengan tisu yang digenggamnya. Udah, jangan ngomongin nangis-nangis udah ya. Di mediasi itu rupanya dengan berat hati Tengku Dewi terpaksa mengambil keputusan untuk bercerai. Meski tak bisa dipungkiri jika ia masih begitu mencintai sang suami. Andrew sendiri yang berusaha meminta sang istri agar tetap memberi kesempatan baginya, tak bisa mencegah keputusan Tengku Dewi. Apa mau dikata, nasi telah jadi bubur. Keputusan Tengku Dewi tampaknya sudah bulat. Wanita yang baru melahirkan buah cinta dari Andrew ini tak lagi bisa memberi kesempatan untuk kesekian kalinya bagi sang suami. Seolah Tengku Dewi sudah terlalu getir menahan sakit dihianati. Gagal ya. Kalau misalnya tidak rujuk tuh berarti gagal kan? Bener kan? Mungkin ya memang udah matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai, jadi ya aku coba jalanin dan aku coba terima pilihan dia. Meski dalam lubuk hati masih begitu mencintai sang istri, Andrew tak bisa memaksa sang istri untuk rujuk. Apalagi ia sadar jika keretakan bahtera yang sudah dikayu selama 7 tahun itu karena ulahnya sendiri. Pastilah masih ada lah. Namanya dia ibu dari anak-anak ya. Jadi pasti masih ada rasa sayang. Apa yang udah kita bangun, apa yang udah kita laluin selama beberapa tahun ini ya harus berakhir. Andrew sendiri tampak berusaha menahan sedihnya atas keputusan sang istri. Meski pada akhirnya bahteranya dengan Dewi berada di ujung kehancuran. Namun Andrew tetap bisa lega, sebab keduanya sepakat akan sama-sama mengasuh buah hatinya bersama-sama. Termasuk membiayai masa depan pendidikannya ke depan. Aku bakalan tetap harus menjalani karena ya kita pasti bakalan sering ketemu gitu loh. Kita masih bakalan sering ngurus anak bareng gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan jadi pendewasaan buat kita berdua. Dia menyanggupi, alhamdulillah, semoga bertanggung jawab ya, karena anak-anak kedepannya masih panjang ya, Say. Jadi semoga dia jadi orang tua yang bertanggung jawab. Jika keputusan bulat untuk cerai di mediasi sudah terucap dari Tengku Dewi, lantas mungkinkah harapan rujuk itu sepenuhnya sudah tertutup dan keputusan cerai tinggal ketuk palu? Atau masih ada sedikit celah untuk keduanya merubah keputusan? Kita nggak tahu ya, tapi kita cuma bisa berdoa aja sih. Itu doain aja ya teman-teman, semoga ini yang terbaik buat aku sama Andrew. Jadi doain aja semua prosesnya lancar. Mungkin kita memang harus ngelewatin ini dulu kali. Berpisah dengan orang yang dicintai memang tak mudah. Tak hanya Andrew yang harus mau menerima keputusan cerai dari sang istri. Di tempat berbeda dengan masalah yang berbeda pula, pasangan yang sudah melakoni bahtera selama 11 tahun, Revan Tenaria dan Fabi Marcelia, juga harus mengakhiri pernikahannya di pengadilan belum lama ini. Gundukan rasa sesal karena terlalu cuek pada sang istri selama pernikahan itu pun tercurah dari mulut Revan sambil berurai tangis di depan Melanie Ricardo. Aku nggak nyangka kalau seberat ini. Aku kira aku bisa, tapi ternyata aku ngerasa bersalah di sini. Kayak seharusnya memang aku yang salah. Kalau aku jadi suami lebih baik, aku jadi bapak lebih baik, pasti kan nggak gini.
Rasa sesal itu bahkan sempat membuat Revan didera frustasi hingga berjanji tak akan kembali menikah dengan wanita lain. Sambil menahan tangis, Revan tak mau punya anak dari wanita lain. Menurut aku itu nikah itu sekali seumur hidup gitu. That's what you believe? Iya, seharusnya itu nikah itu cukup sekali seumur hidup. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya karena aku nggak bisa mempertahankan kan. Dia ada feeling guilty ya? Iya. Dan aku juga nggak mau kalau gagal ya sudah, nggak mau nikah lagi. Mungkin memang akunya yang nggak normal. Aku nggak kayak laki-laki normal mungkin. Karena aku nggak mau kalau punya anak dari perempuan yang berbeda. Nggak bisa nyalahin kayak gitu. Mau di umur berapapun juga kayaknya kalau emang udah jalannya, udah takdirnya seperti itu ya udah gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan, oh ini. Toh banyak juga yang nikahnya di umur mateng banget ya, bukan mateng nih, mateng banget gitu. Banyak juga yang seperti itu. Walah, kasihan banget ya sampai segitunya. Yang sabar ya bang, kan kita nggak tahu. Namanya jodoh, siapa yang tahu ya pemirsa? Siapa tahu hati yang sudah lepas bisa kembali. Ya, tangis Revan memang tak mengubah keadaan. Apalagi keputusan cerai itu telah resmi diketuk palu majelis hakim. Lantas benarkah setelah keputusan cerai, tak ada secuil pun keinginan Fabi untuk kembali ke pelukan lelaki yang sudah memberinya buah hati? Benarkah Revan sudah tak bisa berharap mantan istrinya kembali ke pelukannya? Failure lagi. Lo ngerasa lo Fail. gagal gitu ya? Ya kalau kenapanya kayaknya cukup aku aja sih yang tahu, karena memang aku juga nggak pernah cerita, jarang lah gitu cerita segala macam gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi ya paling berat ya buat anak-anak sih. Iya pasti mereka kan ada momen perlu bapaknya ada gitu kan. Tapi karena udah berpisah kan jadi nggak ada. Sih beratnya di situ tuh. Aku sih pasti anak setiap hari video call ya. Aku sih suruh anak-anak mau apa enggaknya kan itu tergantung anak-anaknya. Di lain tempat, meskipun sudah berpisah, namun Natasha Rizky dan Desta selalu mendapat doa baik karena hubungan baik mereka. Acha yang ditemui awak media di Jakarta memberikan senyuman lepasnya saat ditanya kemungkinan rujuk dengan Desta. Adakah makna khusus di balik senyuman ibu 3 anak tersebut? Minta rujuk gimana kak? Ya nggak tahu, minta sama Allah aja. Kalau dari Natasha Rizky-nya gimana? Doain aja mbak. Ya, ramainya netizen menginginkan Desta dan Acha kembali rujuk berawal dari postingan Desta di akun Instagramnya yang mengunggah foto cantik Acha tengah membaca buku. Belum lagi balasan Acha di caption Desta yang masih memanggil Desta dengan panggilan Abuy yang bikin warga plus 62 gamon alias gagal move on. Terkadang bukan melulu soal garis finish, namun tentang cerita dalam perjalanan itu sendiri. Apa yang menjadi badai, sukacita, terjatuh, dan bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Sungguh, keistimewaan ini miliknya. Meski sudah bercerai sejak Juni 2023, namun Desta dan Acha tetap menjaga hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Keduanya bahkan kerap menunjukkan kekompakan dan saling dukung satu sama lain. Dukungan dari Desta tidak hanya sebatas moral, tetapi juga berpengaruh untuk karir Acha. Karena kabarnya berkat bantuan Desta, salah satu buku karya Acha berhasil mencapai pasar internasional. Dan dalam waktu dekat, Acha akan merilis buku di Jepang. Selalu saling support dalam hal karir dan kehidupan berhasil bikin baper netizen. Kira-kira Desta dan Acha bakal rujuk lagi nggak ya? Just wait and see ya pemirsa. Doain ya Mbak, bismillah, ini ada exhibition di Jepang, mudah-mudahan Allah mudahin si buku aku ini gitu. Kak Desta maksudnya apa sih kak? Support Kak Desta kak? Support Kak Desta gimana Kak Acha? Desta always support, Masya Allah.